Beberapa dari kita mungkin pernah mendengarkan istilah bahasa Inggris ini, we are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Seringkali ini tafsirannya adalah tentang diet makanan atau kesehatan. Kalau kita suka makanan yang manis-manis, apalagi yang ekstrim manisnya, tentu saja nanti pelan-pelan tubuh kita akan menjadi lemah, sakit, dan kita bisa jadi diabetes. Kalau makanan kita suka yang lemak-lemak, seafood yang tidak sehat, nanti pasti tubuh kita menjadi lemah dan kemudian timbul kolesterol yang tidak baik. Nah, kalau kita makan makanan yang sehat-sehat, sayur mayur, buah-buahan, tentu saja tubuh kita mendapat asupan nutrisi atau asupan gizi yang baik. Kalau suka makan daging-daging, babi, hati-hati, we are what we eat. Tapi kalau kita gunakan istilah ini dalam konteks bacaan Injil yang baru saja kita dengar, benar adanya, we are what we eat. Tentu saja ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus pada Injil pada pagi hari ini bukan suatu simbol, bukan mengada-ngada, bukan suatu lambang, tapi benar-benar dipahami secara harafiah. Yang makan dagingku dan minum darahku akan memiliki kehidupan yang kekal. Tapi perkataan ini merupakan antisipasi dari tentu saja perayaan yang baru saja kita rayakan dalam perjamuan malam terakhir, Kamis Putih. Jadi perkataan Yesus pada hari ini di Kapernaum, di rumah ibadat, adalah antisipasi akan suatu perayaan sakramen iman kita, sakramen Ekaristi. Dan ini sekali lagi dalam perayaan perjamuan malam terakhir ada hubungannya dengan apa yang terjadi, apa yang Yesus lakukan dalam Jumat Agung. Jadi perkataan Yesus, siapa yang makan dagingku dan minum darahku, kemudian ia melakukannya dalam perkataan yang sama ia lakukan pada perjamuan malam terakhir, Kamis Putih, dan ia lakukan dalam kurbannya di kayu salib Jumat Agung adalah satu rangkaian makna yang sama, perayaan Ekaristi. Kita semua yang sudah dibaptis, yang sudah menerima sakramen Ekaristi, komuni pertama, diajak untuk benar-benar mengimani perkataan Yesus pada hari ini. We are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Ini bukti betapa besar kasih Yesus kepada kita sampai ia merelakan dirinya untuk menjadi santapan bagi kita, santapan rohani. Dan semoga kita bukan hanya sekedar memakan roti, meminum anggur, tapi benar-benar kita menerima Yesus masuk dalam kehidupan kita. Dan Yesus menjadi bagian dari hidup kita. Kehidupan kekal ada bagi kita. We are what we eat. Sendi-sendi kehidupan kita adalah Kristus itu sendiri. Artinya apa? Kita ditantang untuk menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Ketika kita disegarkan dalam sakramen Ekaristi, dalam komuni kudus, bagaimana kehidupan kita? Siapa kita sebagai pengikut Kristus yang sudah menerima komuni kudus? Apakah benar-benar mencerminkan diri kita sebagai pengikut Kristus dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita, dalam relasi kita? Semoga kita meskipun sulit, tidak siap, bisa sama seperti Saulus yang menjadi Paulus, yang menerima Yesus secara harafiah, yang mengalami rahmat pertobatan. Semoga sakramen Ekaristi, komuni kudus yang kita terima, semakin hari memampukan kita untuk benar-benar menjadi saksi Kristus, menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Siapa kita, identitas kita, menjadi orang-orang Ekaristi. Artinya apa? Kita dipersembahkan, kita dipecah-pecah, kemudian kita dibagikan. Kita bisa memberikan diri kita dipecah-pecah
melalui masa-masa sulit, masa-masa penderitaan, masa-masa pencobaan. Tapi kurban ini Tuhan Yesus layakkan, Allah Bapa layakkan. Kemudian kita bisa membagikan diri kita kepada banyak orang. Bahkan hidup kita, kesaksian kita, cerita masa lalu kita, meskipun suram, meskipun sulit, menjadi cara bagaimana Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya, menunjukkan rahmat-Nya. Semoga hidup kita semakin setia, sesuai dengan perkataan Kristus. Kita berani untuk menyantap Kristus, menjadikan diri kita pengikut Kristus. Tingkah laku kita setiap hari mencerminkan para pengikut Kristus, saksi Kristus. Semoga dalam sakramen Ekaristi ini, dalam komunitas kudus ini yang kita rayakan, bisa menjadikan kita orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dipersembahkan, yang dipecah-pecah dan dibagikan. Kita bisa membantu orang-orang yang lapar secara fisik, juga lapar secara rohani.